Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Kusnatu Zulfa Wafiratin, MM AKCA, yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait siklus akuntansi biaya sederhana. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Erma Nuriyah dengan NIM 21441850, Ika Febi Puspitasari dengan NIM 21441857, Nino Kartikasari dengan NIM 21441858, dan yang terakhir Cindy Oktalia Sandra M dengan NIM 21441859. Langsung saja kami sampaikan materi kami yang pertama, yaitu terkait pengertian siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya merupakan tahap atau proses dalam melakukan sebuah analisis pencatatan transaksi bisnis. Proses yang dilakukan selama periode akuntansi dalam mencatat data, mengklasifikasikan, menentukan total biaya, menentukan biaya produk, menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan juga mengembalikan keputusan. Yang kedua adalah jenis-jenis dari siklus akuntansi biaya. Yang pertama adalah siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Lalu, perusahaan membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dalam bentuk barang yang tanpa diolah terlebih dahulu. Siklus kegiatan perusahaan dagang dengan pembelian barang dagang tanpa diolah terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan penjualan barang dagang tersebut kepada pelanggan. Dalam perusahaan dagang, yang kegiatannya membeli dan juga menjual barang dagang tanpa pengelolaan terlebih dahulu terhadap barang dagang, maka siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan harga pokok dagangan yang dibeli dan kemudian akan dilakukan pencatatan dengan penyajian harga pokok barang dagangan yang dijual. Tujuan utama akuntansi biaya dalam perusahaan dagang yaitu menyajikan informasi harga pokok barang yang dijual, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Selanjutnya adalah jenis siklus akuntansi biaya dalam siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, siklus kegiatan dimulai dengan pengelolaan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi kepada gudang. Siklus kegiatan ini dalam produksi perusahaan ini memulai saat pengelolaan bahan baku pada proses produksi dan diakhiri dengan penyerahan produk kepada gudang penyimpanan. Sehingga siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur dimulai dengan pencatatan dari sebuah bahan baku yang akan diproses. Kemudian mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan lainnya seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya. Setelah itu, siklus akuntansi biaya diakhiri dengan penyajian harga pokok produk yang sudah jadi kepada bagian gudang produksi. Siklus akuntansi biaya pada sebuah perusahaan manufaktur dibagi atau dipakai untuk mengikuti proses pengelolaan sebuah produk. Sejak dari dimasukkan sebuah produk bahan baku kepada proses produksi hingga dihasilkan sebuah produk jadi dari proses pembuatan produk tersebut. Tujuan dari adanya akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur adalah untuk menyajikan informasi dari harga pokok per unit atau harga produk per unit yang akan dipasarkan. Selain itu, siklus akuntansi biaya juga digunakan untuk mengikuti proses produksi yang dari produk atau barangnya. Mulai dari memasukkan bahan baku hingga menjadi sebuah produk jadi yang siap dipasarkan. Tentunya, siklus akuntansi biaya yang harus mengikuti dari proses produksi yang dilakukan sampai dengan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Irma, dipersilahkan. Yang selanjutnya, jenis-jenis siklus akuntansi. Siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Sebenarnya, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan jasa sama dengan perusahaan dagang. Hanya saja yang membedakan adalah jenis usaha yang dilakukan. Jika perusahaan dagang menjual barang, namun pada perusahaan jasa yang dijual dalam bentuk layanan jasa. Jika perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang, namun tidak dengan perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, inti dari kegiatan usahanya adalah untuk menyediakan pelayanan atau jasa.
Pada perusahaan jasa, siklus kegiatan usahanya dimulai dengan penyerahan jasa dan berakhir dengan penyerahan jasa kepada pemakainya. Siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan biaya persiapan penyerahan jasa dan berakhir dengan penyajian harga pokok jasa yang diserahkan kepada konsumen. Akuntansi biaya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok persatuan jasa yang diserahkan kepada pemakai jasa. Yang selanjutnya, hubungan antara siklus pembuatan produk dengan siklus akuntansi biaya. Yang pertama, siklus pembuatan produk. Di dalam siklus pembuatan produk ini, yang pertama itu pembelian dan penyimpanan bahan baku, yang kemudian diolah menjadi bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian disimpan di dalam gudang. Untuk yang siklus akuntansi biaya, yang pertama itu penentuan harga pokok dalam bahan pokok yang dibeli, kemudian menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, kemudian dikumpulkan menjadi biaya produksi, dan diakhiri dengan penentuan harga pokok produk jadi. Yang selanjutnya, metode pengumpulan biaya produksi. Yang pertama, metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan atau job order costing, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan, batch atau pekerjaan. Metode ini cocok untuk perusahaan yang melakukan produksi atas jasa pesanan atau produk yang dihasilkan bersifat heterogen. Metode harga pokok pesanan dapat digunakan untuk menghitung biaya per unit untuk penentuan harga pokok produk. Biaya dapat dibandingkan dengan taksiran biaya ketika pesanan diterima ketika biaya diakumulasikan berdasar pesanan sepanjang produk. Yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun tetap. Untuk yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya produksi. Yang kedua adalah variable costing, adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya yang bersifat variabel saja, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya produksi yang dihitung ditambahkan dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi dengan umum sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, contoh soal, pada PT Kreatif Ananda pada tahun 2006 mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100.000, saldo perkiraan perusahaan awal dan akhir sebagai berikut. Diminta, buatlah arus biaya dan jurnal yang diperlukan. Keterangan, bahan baku awal Rp34.000, yang akhir Rp48.000. Produk dalam proses awal Rp24.000, akhir Rp28.000. Produk jadi awal Rp56.000, akhir Rp90.000, HPP Rp280.000, BOP Rp50.000. Penyelesaian. Catatan, pembelian Rp182.000, pemakaian bahan baku Rp168.000, HPP Rp314.000. Jurnal yang diperlukan yang pertama, jurnal pembebanan biaya, PDB, beban, yaitu Rp168.000, PDB tenaga kerja Rp100.000, PDB BOP Rp50.000, bahan Rp168.000, beban gaji dan upah Rp100.000, BOP dibebankan Rp50.000. Ini digunakan untuk jurnal mencatat pemakaian bahan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik menjadi produk dalam proses. Selanjutnya, jurnal persediaan produk selesai. Persediaan produk selesai Rp314.000, persediaan produk dalam proses Rp314.000. Jurnal untuk mencatat PDB bahan,
TKL, dan BOP yang dimasukkan ke dalam proses dan menjadi produk selesai. Selanjutnya, jurnal HPP. HPP 280.000, produk selesai 280.000. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kusna selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Saya tutup acara presentasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.